Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, mari kita kembali meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin sesungguhnya berbagai karunia kenikmatan semata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita selalu berucap kalimat Alhamdulillah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadikan berbagai kemudahan, karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis ini adalah majlis yang Allah menurunkan di dalamnya berbagai karunia, rahmat, keberkahan, dan juga ketenangan, as-sakinah, ketenangan jiwa kita, ketenangan hidup kita bersama keluarga, bersama saudara kita. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, nazalat alaihimus sakinah. Semoga majlis ini dinaungi oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Mu'adz, selalulah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah kami, mudahkanlah untuk kami untuk dalam kondisi, selalu dalam kondisi mengingatmu, bersyukur atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, dan selalu Engkau mudahkan untuk bisa beribadah dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian sebuah doa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu
Dan bahkan Rasulullah mengatakan hal ini adalah sebuah wasiat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jadi begitu pentingnya kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah barang tentu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sesungguhnya manusia diciptakan yaitu dengan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 adalah tugas kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian penting bagi kita untuk selalu memenuhi unsur-unsur dalam hidup ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud kita hanya menghambakan diri kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka unsur yang sangat penting sudah barang tentu adalah ketundukan hati kita semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita selalu berusaha agar hati kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena ketundukan hati hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah, dalam melaksanakan pengabdian semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika hati seseorang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bersedih. Tidak akan bersedih bila ada hal yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an
surat Al-Baqarah ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, Allah menyatakan, yang artinya tidak. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, hatinya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Wa huwa muhsin, setelah menundukkan hatinya hanya semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ihsan, untuk bisa berbuat baik. Falahu ajruhu inda rabbih, dan baginya pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tiada ketakutan, tiada kesedihan pada dirinya, diri seorang hamba yang selalu menundukkan hatinya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah unsur yang sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan diri kita hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pastikan bahwasanya hati kita hanya tunduk semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, unsur yang lain yang penting yang kita untuk memahami, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hati kita dipastikan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya adalah kita taat pada Allah tanpa perasaan berat. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi kemudahan oleh Allah untuk dalam kondisi selalu taat kepada Allah tanpa ada perasaan berat, untuk melaksanakan berbagai perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa berat untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan bukti daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, hal yang sangat penting dan sangat pokok dari makna kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana selalu diingatkan oleh para khatib, terutamanya saat khutbah dalam khutbatul Jum'ah, yaitu kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berbagai larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pastikan bahwasanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan bahwasanya kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perasaan berat untuk melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah ketaatan tanpa ada perasaan berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Dan dalam hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap peraturan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Jadi kita menerima wa yusallimu taslima. Apa yang kita terima? Yang kita terima adalah apapun yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perasaan berat. Ketika unsur ini hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sesungguhnya unsur penting dalam kita menghambakan diri kita kepada Allah, beribadah hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala, adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Jadi sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh seorang manusia dalam hidup ini, bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah, yakni dalam rangka mencari ridho Allah, maka dia bisa termasuk orang-orang yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sering mengulang sebuah zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Kita ridho, radit, saya ridho
Allah sebagai Rabbku. Saya ridho Islam sebagai agamaku. Dan saya ridho Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasul, sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku pastikan diriku taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menyatakan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul, katakan wahai Muhammad, Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu dalam kondisi istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena sesungguhnya keinginan kita adalah pada akhirnya kita bisa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fi dinika. Ya Allah, kami memohon kepadamu as-sabat, keteguhan dalam agamamu, dalam agama Islam. Wa taubatan nasuha qabla al-maut. Dan Engkau mudahkan kami bisa bertaubat, taubatan nasuha, sebelum kematian kami. Wa husnal khatimah. Dan pada akhirnya Engkau mudahkan pada kami untuk mengakhiri hidup ini dengan husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.